kagum dan bersimpati kepada mereka yang berjuang dan berbakti kepada orang tua, kepada mereka yang merawat dan menjaga orang-orang yang dicintai melalui lantunan lirih doa. Karena salah satu tahlil itu untuk mengingat kematian, bahwasanya orang yang sudah mati itu membutuhkan santunan berupa bacaan kalimat-kalimat thayyibah, termasuk tahlil itu. Hari ini seperti hari lainnya, aku terjaga dengan perasaan gembira menuju ke sekolah. Bu, Ibu pamit. Ye, Pulang kita sekolah. ya hati-hati ya dulu sekolah, mudah-mudahan biar musim manfaat barokah. Dan seperti hari-hari lainnya pula, aku dan teman-teman selalu pergi berdoa, menjemput segala keindahan untuk berlutut dan bersujud kepada Sang Pencipta dan berbakti kepada orang tua. Seperti yang dikatakan guru-guruku, kalau Islam telah menetapkan bahwa berbakti kepada orang tua itu bentuk kewajiban bagi para pemeluknya, dan berbakti kepada orang tua tidak hanya dilakukan saat keduanya masih hidup, tapi juga ketika mereka sudah mendiang, karena Idza mata banu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihan yad'ulah. Itu untuk termasuk dasar kita. Jadi orang yang sudah meninggal itu tidak akan bisa menjalankan amalan-amalan karena amalnya sudah putus. Baik ibadahnya, sedekahnya, dan sebagainya sudah putus. Kecuali hanya 3 perkara yang bisa diharapkan. Di antara salah satu adalah ilmu yang bermanfaat, di mana ilmu itu dilakukan. Nah, terus adalah doanya anak soleh untuk mendoakan, membacakan tahlil, misalkan surat Yasin, di mana bacaan-bacaan itu pahalanya, ganjarannya diaturkan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Nah, sebagai seorang anak muslim yang orang tuanya sudah mendahului kita, doa tahlil menjadi hadiah kepada mereka yang sudah tiada. Tahlil juga sudah menjadi tradisi di sekolah MINU Hidayatul Mustafidin.
Di sekolahku, kegiatan tahlil dilaksanakan 2 minggu sekali saat hari Kamis yang diikuti oleh seluruh peserta didik dan dewan guru di halaman masjid. Usai melangsungkan sholat duha, hal itu sebagai upaya mengenalkan lafaz bacaan tahlil dan juga melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Nahdlatul Ulama yang sudah diperjuangkan para pendahulu. Hari itu aku cukup senang sekaligus terkejut karena salah satu temanku, Nabil, berani memimpin kami tahlil. Oh iya, di sekolahku tahlil menjadi kegiatan pembiasaan yang dilaksanakan 2 minggu sekali atau saat salah satu keluarga ada yang meninggal, sehingga kami bersama guru-guru akan takziah. Tahlil merupakan materi ke-NU-an di kelas 6 dan menjadi syarat kelulusan, sehingga kelak kami bisa melantunkan dan melanjutkan amanah amalan Nahdlatul Ulama. Sedangkan bagi Galuh dan teman sekelasku Mamat, tahlil juga merupakan cara termustajab untuk mengobati kerinduannya. Selain itu, dengan tahlil kita juga akan selalu ingat orang-orang yang sudah mendahului kita. Karena siapa sih yang tidak kecewa atau sedih kalau dilupakan? Berbeda dengan Mamat dan adik kelasku Galuh, ia berharap dapat menghafal tahlil supaya bisa mendoakan almarhum ayahnya. Bagi mereka, melantunkan ayat-ayat yang tersusun dalam tahlil adalah bentuk derma bakti dan kasih sayang, sehingga yang mereka doakan dapat tersenyum di alam sana, sebab tiada kata-kata seindah doa. Di dalam kubur kita sendiri tiada lagi yang menemani. Bila tak taat pada ilahi, niscaya siksa menimpa diri. Bila tak taat pada ilahi, niscaya siksa menimpa diri. Siksa kubur itu ada, kita harus yakin, karena di dalam Al-Quran sudah disebutkan innamal mu'minuna bil ghaibi. Kalau kita sebagai orang yang beriman harus percaya kepada barang yang gaib, termasuk siksa kubur. Maka agar supaya mengurangi siksaan di dalam kubur itu, anak-anak dan sahabat-sahabat yang muslim, khususnya warga Nahdien, itu memberi sambutan berupa doa. Karena di dalam kubur itu tidak ada orang yang bisa menolong kecuali dengan doa. Di samping itu juga melatih agar supaya anak itu mempunyai akhlak dan mempunyai pendirian, bahwasanya saya itu juga kembali seperti orang-orang yang sudah meninggal. Karena dulu tidak ada, kan kembali juga tidak ada. Nah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwasanya
saya itu akan kembali kepada Allah. Dari tahlil, aku banyak belajar nilai-nilai kaidah akhlak dan membuatku sadar bahwa kelak aku akan kembali pada asalnya. Karena itu, sebisa mungkin aku akan berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun, terutama kepada kedua orang tuaku. Aku selalu kagum dan bersimpati kepada mereka yang mempunyai cara mengenang melalui doa, karena Allah tidak menciptakan sesuatu yang lebih kuat melebihi doa.